Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwen CTB di sini, author yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwen Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwenctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku, bagian 2. Ketika aku dijual pada lelaki tua. Selamat mendengarkan. Menjelang pukul 11 siang, Maman kembali ke tempat penerimaan tamu. Wajahnya ceria, terlihat senang. Bahkan kemarahan yang sempat hadir sudah hilang sama sekali. Di sampingnya, ada seorang pria yang terlihat cukup tenang. Dia juga tidak membalas senyuman Maman saking tenangnya. Ini anak saya, Asmi, ucap Maman memperkenalkan. Asmi menatap Maman dingin dan sedikit marah, lalu beralih pada pria di sampingnya, yang ternyata harus membuat Asmi mendongak sebab dia jauh lebih tinggi. Tua, batin Asmi mengomentarinya. Mata keduanya bertemu dalam waktu yang sangat singkat. Boleh? Tanya pria itu kepada Maman. Silakan. Pria itu mengulurkan tangan kepada Asmi. Maman segera menyenggol anak itu agar menyambutnya. Nama saya Tama. Asmi. Mereka berjabat tangan selama 1 detik. Sebelum kemudian pria itu lalu menggerakkan jarinya di udara, memanggil seseorang untuk datang mendekat ke arah mereka. Tolong antar nona ini ke mobil, saya akan berpamitan dengan Pak Haji, ucapnya memberi perintah. Tapi cegah Maman yang khawatir kalau dia akan ditipu. Tenang Pak Maman, mari kita bicara di dalam, ajak pria bernama Tama itu. Sementara Asmi terpaksa mengikuti pria yang bahkan jauh lebih tua daripada Tama. Dah Dea. Asmi melambaikan tangannya pada Deana. Cewek itu hanya diam saja, bingung dan sedih juga harus ditinggalkan oleh temannya. Mari ikut saya ke mobil. Tapi saya belum pamitan. Tidak perlu, ikut sekarang. Pria itu mengajak Asmi berjalan beberapa meter menuju parkiran, lalu membukakan mobil agar Asmi bisa duduk dengan nyaman. Tunggu di sini ya, ucap pria itu. Maka dia pun menunggu entah apa yang akan terjadi nanti. 10 menit, 15 menit, waktu terus berlalu, sampai akhirnya penantian itu pun berakhir ketika seorang bernama Tama itu datang. Asmi malas melihatnya lagi. Maaf membuatmu menunggu lama, ucapnya pada Asmi. Ayo jalan Pak, perintahnya pada sopir. Baik juragan. Kita akan kemana? Tanya Asmi yang mulai dicekam ketakutan. Sebenarnya siapa orang-orang yang bersamanya sekarang? Di mana Maman? Kita akan pulang ke rumahku. Saya belum pamitan pada Bapak. Asmi
ucap Tama tenang sambil membelai kepala gadis di sampingnya. Orang seperti itu tidak pantas dipanggil bapak. Apa yang akan kamu lakukan? Asmi menunduk dalam dan takut akan jawaban yang sebenarnya tidak dia inginkan. Saya sudah membeli kamu dan sekarang kamu akan ikut saya pulang. Seketika Asmi merasa dunia berhenti berputar, tenggorokannya sakit. Dia memandang keluar dan air mata itu jatuh berguguran. Padahal sudah berusaha dia tahan. Di mana rumahmu? Asmi menggumamkan pertanyaan itu sambil terus memandang keluar jendela. Ada di sebuah kota kecil dan rumahku drive-thru. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Asmi menerima sebuah cup dari Tama dan sebuah roti yang Asmi sendiri tidak tahu apa namanya. Kalau cup itu bertuliskan Starbucks, Asmi sendiri belum pernah beli kopi itu. Konon teman-temannya suka berfoto di dalam kedainya kalau mereka main ke kota. Minumlah selagi hangat, kata Tama mempersilakan. Terima kasih. Asmi masih marah pada pria itu. Dia juga tidak ingin memandang wajahnya karena hanya akan membuat Asmi semakin marah. Asmi menggigit makanannya, terasa enak sekali. Ternyata di dalamnya berisi coklat. Kamu suka itu? Tanya Tama. Ini? Entahlah, aku baru pernah makan ini. Itu croissant coklat. Kalau kamu suka, kita bisa makan lagi kapan-kapan. Ini enak. Jawab Asmi santai. Dia mulai merasa tenang. Entah karena kopi yang diberikan Tama, atau karena croissant yang berisi coklat itu, ataukah karena sebentuk perhatian? Apa kamu kedinginan? Tidak. Pakailah jaket saya. Nanti kita beli jaket kalau sudah keluar tol. Ucap Tama sambil menaruh jaketnya di pangkuan Asmi. Tidur saja kalau ngantuk. Bagaimana bisa tidur kalau habis minum kopi? Perjalanan itu ternyata panjang. Setelah mereka makan siang di sebuah restoran, masih harus menempuh berpuluh-puluh kilometer lagi. Asmi tertidur. Lalu ketika mobil berhenti, dia bangun dan mengira mereka sudah sampai. Apa kita sudah sampai? Tanya Asmi. Belum, masih jauh. Pak Yan sedang beli jaket untukmu. Sabar ya. Ada satu hal yang ingin ditanyakan oleh Asmi sedari siang, namun urung. Dia juga takut akan jawabannya. Sejauh ini, Asmi menduga kalau orang bernama Tama itu pada akhirnya juga akan menjualnya. Asmi pasrah akan nasib yang akan membawanya. Mungkin kelak dia bisa kembali ke kampungnya dan menuntut pada bapak tirinya. Pak Yan memberikan sebuah kresek yang cukup besar. Maaf kalau salah belikan. Coba kamu lihat, ucap Tama pada Asmi sambil mengeluarkan satu persatu barang yang ada di dalam kresek itu. Lalu Pak Yan melajukan kembali mobil. Ada jaket hoodie yang tebal dan hangat berwarna abu-abu muda, lalu kaos putih,
kaos hitam, celana panjang, serta segera saja Asmi mengambil barang di tangan Tama, lalu mendekapnya erat-erat, seperti tidak ingin kalau Tama memegang dan melihat benda itu. "Kenapa?" "Ini biar saya yang lihat," pinta Asmi malu-malu. Pasalnya barang itu adalah pakaian dalam wanita. Melihat tingkah Asmi membuat Tama tertawa. "Ya sudah, semoga tidak salah ukuran. Kalau salah, salahkan Pak Yan," ucap Tama santai, padahal wajah Asmi sudah memerah. "Terima kasih," jerit Asmi menutupi segala perasaan malu itu. "Mungkin mbaknya malu kan?" ucap Pak Yan sambil tertawa. "Iya, aku lupa kalau kamu masih kecil. Berapa usiamu, Asmi?" selidik Tama sambil memperhatikan seorang gadis yang memeluk erat beberapa pakaian dalam. Itu 18 tahun. "Oh ya, benar. Kamu ingat tanggal lahirmu?" "Iya, ingat." "Bagus." Begitu Tama mengalihkan pandangan karena dia sengaja, Asmi melihat angka-angka pada celana dalam dan bra, kemudian lekas-lekas memasukkannya ke dalam kantong kresek. 18 tahun, Asmi mengingat. Itulah alasannya kenapa Maman selalu mengatakan kalau dirinya sudah terlalu tua. Sebab gadis-gadis lain sudah menghasilkan uang sejak berusia 15, bahkan 14 tahun, asal saja payudara mereka sudah tumbuh. "Kita pulang," bisik Tama pelan, begitu pelan, bahkan nyaris tidak terdengar, namun begitu menggema di dalam diri Asmi. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.